Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina wa lil qari'ina was sami'ina wa lil muslimina amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwalu fi niyati fi halit ta'allumi. Halaman berapa? 67. Al-faslul awwalu, adapun pasal yang pertama. Adapun tuh pakai apa rumusnya? Pakai mim. Nah, kasih mim aja. Begitu ya. Adapun pasal yang pertama, kalau yang pakai apa? Non. Adapun pasal yang pertama, fin niyati, yaitu pada menjelaskan niat, fi halit ta'allumi, pada keadaan belajar. Pada keadaan belajar. Qalal mualliful madhkuru, berkata oleh muallif yang disebutkan. Al-faslul awwalu fin niyati fi halit ta'allumi. Adapun pasal yang pertama, fin niyati, yaitu pada menjelaskan niat, fi halit ta'allumi, pada keadaan belajar, wa ikhtiyaril ilmi, dan memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih guru, wasabati, dan tekun, istiqomah belajar, wa ta'zimil ilmi, dan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, wa syariki, dan teman belajar, wa ghairiha, dan selainnya, selain semuanya. I'lam anna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam, ketahuilah olehmu, anna talabal ilmi, akan bahwa menuntut ilmu itu faridatun, yaitu hukumnya
sangat fardu, sangat wajib. Wa fardu tu wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim laki, wa muslimatin dan muslim perempuan. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya menuntut ilmu itu fardhatun, yaitu hukumnya sangat wajib, sangat fardu atas tiap-tiap muslim laki, wa muslimatin dan muslim perempuan. Lakin inna ma yuftaradu talabuhu minal ilmi ilmul fiqhi la kullu ilmin. Lakin tetapi innama yuftaradu, sesungguhnya barang yang diwajibkan talabuhu oleh menuntutnya barang minal ilmi daripada ilmu, ilmul fiqhi yaitu ilmu fiqih, la kullu ilmin tidak semua ilmu. Li'annal fiqha asluddini, karena bahwa ilmu fiqih itu pokok agama. Ilmu fiqih itu pokok agama. Wa yu'lamu bihil halal wal haramu, dan diketahui dengan ilmu fikih oleh sesuatu yang halal wal haramu dan yang haram. Dan diketahui dengan ilmu fikih oleh sesuatu yang halal wal haramu dan yang haram. Qala syairu, berkata oleh penyair, wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Wa inna faqihan wahidan, dan sesungguhnya ahli fikih yang satu, yakni satu ahli fikih, mutawarri'an yang wara'i, yang apik. Wara'i itu apik. Asyaddu, yaitu lebih berat digodanya, ala syaitani, atas syaitan, min alfi abidi, ketimbang daripada 1000 tukang ibadah. Ketimbang daripada 1000 tukang ibadah. Wahalil fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi au ma'rifatun nafsi ma laha minas sawabi wa ma'alaiha minal iqabi qaulani.
Wahal dan apakah al-fiqhu adapun ilmu fiqih ma'rifatu daqaiqil ilmi yaitu mengetahui segala yang pelik daripada ilmu, au ma'rifatun nafsi atau mengenal jiwa, malaha minas sawabi apa-apa yang manfaat bagi jiwa, minas sawabi daripada ganjaran. Apa-apa yang manfaat bagi jiwa. Lafaz nafs itu mudzakkar kelihatannya, tapi muannas, nggak pakai tak, namanya muannas maknawi. Minas sawabi daripada ganjaran. Wa ma'alaiha dan apa-apa yang madorot atas jiwa, minal iqabi daripada siksaan, dan apa-apa yang madorot atas jiwa, minal iqabi daripada siksaan. Qaulani yaitu ada dua pendapat. Qaulani yaitu ada dua pendapat. Wa yambaghi lil aqili an ya'rifa ma yanfa'u nafsahu wa ma yadurruha fi dunyahu wa fi akhiratihi, dan seyogianya lil aqili bagi orang yang berakal, lil aqili bagi orang yang berakal, an ya'rifa oleh bahwa mengetahui, oleh orang yang berakal, ma yanfa'u nafsahu akan sesuatu yang bermanfaat oleh sesuatu, nafsahu akan dirinya, wa ma yadurruha dan sesuatu yang madarat, yang bahaya oleh sesuatu akan dirinya, fi dunyahu pada dunianya, wa fi akhiratihi dan pada akhiratnya, akhiratnya orang berakal. Fayastajlibu ma yanfa'uha maka mendatangkan oleh orang yang berakal, ma yanfa'uha akan sesuatu yang bermanfaat oleh sesuatu, ha akan dirinya, ha akan dirinya, wa yatajannaba dan menghindari, faistajliba tadi ya, wa yatajannaba dan menghindari oleh orang yang berakal, ma yadurruha akan sesuatu yang madarat oleh sesuatu, ha akan dirinya, ha akan dirinya.
Wallahu a'lamu bissawabi. Segini. Jadi kajian kita pertemuan ini akan dijelaskan tentang pentingnya niat yang lurus saat mengaji. Jadi kita mau ngaji tentang pentingnya niat yang lurus saat ngaji. Begitu. Jadi pasal ini akan dijelaskan beberapa penjelasan pentingnya niat yang lurus, pentingnya harus ngaji kitab apa kalau pengen cepet pinter, milih harus milih pondok, milih guru, begitu. Harus tekun orang ngaji, harus ngagungin ilmu, hormat ilmu, hormat ama ulama, ama santri, ama teman-teman di pondok. Itu kita diatur nih sampai ke depan ajarannya oleh yai kita. Jadi begini, pertama-tama yang harus difahami oleh kita nih, pertama-tama yang harus difahami bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Artinya wajib, kalau dikerjakan dapat, kalau ditinggalkan dosa. Jadi ngaji itu wajib ama orang laki maupun orang perempuan. Duduknya agak majuan, kasihan ibu-ibu itu kehujanan, bawa bapaknya agak majuan. Ke dalam. Iya, sian. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, juga Imam Al-Qudai di dalam kitabnya Musnad Asy-Syihab dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Segitu doang tuh nabinya ngomongnya, nggak ada wa muslimatin. Nabi nggak ngomong wa muslimatin, tapi maknanya ada. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, mau laki mau perempuan. Pokoknya yang namanya muslim kudu menuntut ilmu, kudu ngaji. Muslim tuh kudu ngaji.
Jangan muslim nggak ngaji. Jangan. Orang yang nggak ngaji itu kayak orang buta. Orang yang nggak ngaji kayak orang buta. Orang buta, kata kita orang buta, bang, ada selokan loncat. Kira-kira loncat enggak? Loncat, padahal nggak ada, dikibulin. Dia nanya, ada selokan enggak? Enggak ada, kecebur aja. Gara-gara buta. Jadi orang buta tuh bisa disasar-sasarin orang gara-gara buta. Ntar ada yang bilang ini bid'ah, ikut bid'ah. Ntar ada yang bilang ini kagak, ikut kagak. Pelin-pelan. Ntar denger ada ustad, ono celananya jangan panjang, pulang ngaji potong, haram, dipotongin celananya, gitu, dipendek-pendekin, duit lagi, begitu, permak, begitu. Ntar denger lagi sama kiai, yang nggak boleh tuh kalau sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa, ya udah kadang dipotong, ditambah lagi nggak bagus, dia bingung, itu gara-gara buta, gara-gara bodoh. Maka muslim tuh nggak boleh bodoh. Kalau bodoh nanti dibodoh-bodohin. Muslim bodoh-bodohin karena bodoh, begitu. Ini pemimpin kita lagi puasa ngomong, jadi jangan sampai ada debat karena lagi puasa, begitu. Ini gara-gara kita bodoh ngangguk aja, iya baik dah kalau puasa, begitu. Jadi kita orang nih jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh tuh kayak orang buta, disasarin mulu mau, begitu, sasarin, begitu. Itu ngapain? Ziarah ke wali, ngapain? Itu syirik. Kalau ziarah ke orang tua, kagak. Kalau ke orang tua sama wali tinggian siapa? Orang tua sama ulama tinggian, lagi orang tua boleh, masa sama ulama enggak boleh. Sama ulama syirik, sama orang tua enggak. Ini kalau kita bodoh ngangguk aja, oh begitu, jadi salah, begitu. Ini maulid bid'ah, begitu. Oh bid'ah, kata kita bid'ah. Ente ngadain acara apa? Saya bikin acara cinta Nabi. Enggak bid'ah? Enggak kalau cinta Nabi. Iya itu judul doa. Maulid sama cinta Nabi itu dia juga. Karena kita bodoh berubah lagi. Hari ini A, besok B. Hari ini B, besok A, C. Berubah mulu. Begitu. Jadi kita jangan berubah, harus mantap, begitu. Nah, kita orang biar mantap tuh kudu ada ilmu. Lihat tuh yang kagak ngaji nahwu, dia baca kitab Qala Jibrilu. Ada yang dehem, kayaknya salah nih, Qala Jibrila. Dia bingung, salah jangan-jangan Qala Jibrili. Waduh semuanya Qala Jibril, dia takut salah dia, gara-gara
kagak punya ilmu. Jadi nggak punya ilmu, disasarin mau aja, disasarinnya mau gara-gara nggak ada ilmu. Begitu, gara-gara nggak ada ilmu. Begitu ini ilmu. Begitu kita kudu ngaji begitu. Cuman yang jadi masalah tolabul ilmi itu al-ilminya ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, ada alnya, namanya isim ma'rifat khusus. Tuh begitu kata yai kita. Apa tuh khusus? Akan tetapi yang diwajibkan oleh agama tidak menuntut semua ilmu wajib, enggak. Begitu. Ketika Nabi menyatakan menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, itu yang diwajibin tuh ilmu apa? Enggak semua ilmu, enggak begitu, enggak semua ilmu yang wajib. Artinya wajib nih manfaat di dunia, manfaat di kubur, manfaat di akhirat. Enggak semuanya, enggak begitu. Enggak semua ilmu muslim wajib belajar. Tapi kalau belajar bagus, tapi agama kagak wajibin. Wajibin kayak masyarakat dibawain apa tuh sama caleg sembako. Tuh sembako tuh bukan barang wajib. Kata masyarakat, tandanya isinya gula, beras sama minyak. Kan 3, itu mau tibako namanya. Tibako 3 bahan, bukan 9, tapi dia sebut tuh begitu. Jadi sebutan aja begitu, padahal isinya 3. Kalau 3 kan tibako ya, 3 bahan pokok. Kalau sembako 9. Artinya tidak semua ilmu kita pelajarinya wajib, enggak. Jadi yang diwajibin nama Nabi ini ilmu apa? Kata kitab kita hanya satu yang diwajibin tuh kita belajar satu doang, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Semua muslim, apa laki apa perempuan, wajib hukumnya belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada 2. Ilmu fikih itu ada 2. Pertama namanya fikih akbar. Wong kitab kita madhab Hanafi yang ngarang masalahnya. Yang pertama fikih akbar, fikih besar. Yang kedua fikih asghar. Asghar bukan asgar. Kalau asgar tukang cukur asli Garut. Begitu. Asgar asli Garut. Asghar
fikih kecil. Apa tuh fikih akbar? Fikih akbar ada dua. Fikih akbar ada dua. Satu yang berkenaan dengan ketuhanan. Satu yang berkenaan dengan ketuhanan. Bahasa kita namanya ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Kedua, berkenaan dengan cahaya sifat. Cahaya sifat. Bahasa kitanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid disebut fikih akbar. Ilmu tasawuf disebut fikih akbar. Fikih asghar kalau bahasa kita ilmu fikih, ilmu mengetahui halal haram. Jadi yang wajib kita pelajari secara gamblang ada 3 ilmu. Ada 3 dari 1 tuh. Ada 3 disingkat tastafi. Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. Tasawuf, tauhid, fikih. Semua ini kalau mau disingkat namanya ilmu fikih. Itu maksud kitab kita. Kalau disingkat namanya fikih. Kayak yang dipakai tuh ada baju, ada pici, ada sarung, ada 3. Baju, pici, sarung, ada 3. Kalau pengen singkat pakaian. Pakaian 1 doang kalau pakaian. Tapi kalau diurai ada pici, ada baju, ada sarung, ada celana, begitu. Ini namanya fikih kita ini. Kata yai kita yang diwajibkan kita belajar muslim hanya 1 ilmu fikih. Namun ilmu fikih ada 2. Abu Hanifah menyebutnya tauhid itu fiqhul akbar. Makanya ada ilmu tauhid karangan Imam Abu Hanifah namanya fiqhul akbar. Isinya sifat Allah, sifat Nabi, begitu. Itu bahasa ya, bahasa. Begitu bahasa. Singkatnya yang wajib dipelajari 3 ilmu. Pertama ilmu tauhid, apa tuh? Tasawuf, ilmu fikih. Tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. 3 nih. Muslim wajib belajar ini nih. Masalahnya kita enggak bisa nih ngaji fikih
ngaji tauhid, ngaji tasawuf nih kalau enggak ada perangkatnya. Kalau enggak ada perangkatnya, kudu ada perkakasnya, namanya ilmu nahu. Ilmu nahu, ilmu sorof. Ini buat nunjang ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, kudu ngaji ilmu nahwu. Kalau enggak nantinya salah baca, repot. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang yang wajib yang kalau tidak sempurna, kalau tidak ditunjang itu, penunjangnya jadi wajib. Wajib juga kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof. Tapi wajibnya kifayah ini mah, enggak tiap orang. Enggak tiap orang. Singkatnya, muslim kudu belajar ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid fungsinya ngebenerin akidah kita. Ilmu tauhid fungsinya ngebenerin akidah kita, ngebenerin akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu fikih ngebenerin ibadah kita, biar ibadahnya benar. Itu adanya ilmu fikih. Jadi fungsinya ilmu fikih untuk ngedandani ibadah kita. Jangan sampai sholat takbir aja kayak apa itu lama banget. Gara-gara enggak ngaji fikih, takbir aja susah. Begitu. Usolli Allah enggak jadi lagi. Usolli Allah enggak jadi lagi. Sampai imam waladhdallin belum jadi. Sampai imam al-hakumut masih usolli. Pas imam summalatus aluna yaumid ainin naim, Allah jadi. Begitu. Ini gara-gara enggak ngaji fikih. Begitu. Enggak ngaji fikih, sholat susah amat. Gitu. Sholat susah, sampai kayak gitu-gitu amat. Begitu. Repot. Gara-gara enggak ngaji fikih. Ada lagi sholatnya nyari kaki orang aja. Kaki orang, mana temennya geli, didorong lagi. Ini gara-gara kagak ngaji fikih, nyari kaki sholatnya. Begitu, nyari kaki. Ini kita kudu ngaji fikih. Kalau tauhid ngedandani akid, kalau fikih ngedandani ibadah. Kalau tasawuf ngedandani ati, biar kita jadi anak hormat sama mamah papahnya. Itu ilmu tasawuf. Biar kita yakin, no kayak hujan tuh, itu ilmu tasawuf. Hujan begitu. Hujan tuh asalnya dari laut, asalnya dari
Laut tuh asin, naik ke atas, diem, turun jadi tawar tuh, coba aja. Begitu hujan tuh. Begitu kita ilmu tasawuf tuh. Tadinya sebelum mondok perilaku kita asin, naik ke atas lantai 4, mondok. Nah pulang kudu sopan ama mama papanya, insya itu namanya ilmu tasawuf. Begitu dandanin hati. Begitu laut tuh butek. Butek tuh apa ya? Keruh. Naik ke atas, turun jadi benih. Sebelum mondok pikirannya butek. Nah pas mondok dapat ilmu, pulang jadi benih. Tuh itu ilmu yang begitu tuh namanya ilmu tasawuf. Dandanin hati, dandanin biar hati kita nih lempeng kayak alif tuh lempeng. Ini ilmu fikih fungsinya dandanin ibadah, ilmu tauhid dandanin akidah, ilmu tasawuf dandanin hati, akhlak, perilaku. Doain mama papanya biar rizkinya mudah. Begitu, jangan enggak. Kita harus baca sholawat, mendekat lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat pintu Nabi sholawat. Ini ngedandaninnya nih namanya ilmu tasawuf. Dandanin perilaku. Masuk kamar kecil, kaki kiri, keluar kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Keluar rumah, kaki kiri. Pakai baju, lengan kanan. Copotnya lengan kiri. Ngancinginnya dari bawah ke atas, nyopotnya dari atas ke bawah. Ini namanya ngedandanin hati biar tangan kaki nurut. Nah ini ilmunya namanya ilmu tasawuf. Singkatnya, yang wajib dipelajari secara panjang ada tiga, secara pendek ada satu. Ilmu fikih, cuman fikih terbagi ada fikih akbar, ada fikih akbar ada 2. Jadi totalnya 2 ditambah 1 3. Totalnya 3. 3 ilmu ini nih kita kudu bisa. Nggak boleh kita nggak bisa. Karena ini manfaat di dunia, manfaat di kubur, manfaat di akhirat. Pokoknya kita liburan pondok, ada majelis ngaji apa itu fikih, datang, itu ilmu wajib. Ada lagi di masjid ngaji apa itu ilmu tauhid, kita datang, itu ilmu wajib. Itu ngaji apa? Ilmu tasawuf. Kita juga ngaji karena itu ilmu wajib.
Kalau kita udah lempeng semuanya, sebutannya sufi. Sebutannya sufi. Sufi itu orang yang hatinya udah bening. Namanya sufi, bukan sulit finansial. Itu mah singkatan. Itu ilmu. Nah, kata yai kita, li'annal fiqha asluddi. Ilmu fikih ini ilmu pokok dalam agama. Pokok Islam ini. Wong dalam hadis ada namanya iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman tuh namanya ilmu tahu, Islam tuh namanya ilmu fikih, ihsan namanya ilmu tasawuf. Jadi Islam itu bangunan, ada 3 tiang pancangnya. Bahasa lainnya akidah, syariat, akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Akidah tuh namanya ilmu tahu, syariat tuh ilmu akhlak tuh ilmu tasawuf. Bahasa nabinya iman, Islam, ihsan. Dari semuanya ini disingkat namanya ilmu fikih yai kita nih. Ini mah kitab Hanafi. Kata penyair nih, satu ulama ama setan tuh digodanya lebih susah dibanding orang yang tukang ibadah 1000. Ada 1000 tukang ibadah. Nabi juga ini dalilnya. Kata Nabi, wala faqihun wahidun asaddu ala syaitan min alfi abid. Kata Nabi, demi Allah, satu ahli fikih, satu ulama fikih itu lebih berat, sulit, susah digodanya ame setan ketimbang ngegoda tukang ibadah 1000. Ada 1000 tukang ibadah, kecil sama setan mau digodanya. Kecil. Yang susah godain kiai. Ada cerita begini. Ada cerita. Jadi dulu ada orang gak percaya, satu ahli fikih digodanya susah, lebih gampangan ngegoda tukang ibadah 1000. Jadi akhirnya dites, setan jalan ama wali. Setan jalan ama wali. Ini membuktikan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan ini ngetok rumahnya tukang ibadah. Tukang ibadah diketok rumahnya. Jadi asar diketok. Dia habis sholat asar habis sholat asar sholat sunnah tuh tukang ibadah mah. Habis asar, orang habis sholat asar tuh haram sholat dia sholat biar ganjarannya banyak tuh. Kalau tukang ibadah doang diketok lagi sholat rumahnya. Ini saya Jibril datang, saya malaikat Jibril datang buka pintu. Begitu.
suruh buka pintu. Dia lagi sholat, habis asar tuh dikebut sholatnya. Masalahnya yang datang malaikat Jibril misalnya. Akhirnya minggir, ngumpet di semak-semak tuh setan sama wali, ngumpet. Pas dibuka pintunya nggak ada orang. Kata dia, waduh, nyesel gua sholat nih, kurang cepet. Mana Jibril datang, begitu sekarang udah pergi ke langit. Waduh, nyesel. Tuh, tukang ibadah. Begitu, tukang ibadah. Begitu, akhirnya diparanin tuh sama setan. Ngapain? Kok sedih? Tadi malaikat Jibril datang. Sayanya lagi sholat sunnah sesudah asar. Sekarang udah ke langit. Waduh. Pengen kamu saya kasih amalannya biar Jibril datang lagi. Begitu kata setan tuh yang ditemenin wali. Kata dia, mau, saya mau tanya, kira-kira bisa enggak unta masuk ke lubang jarum? Bisa enggak? Dia jawab, ini sih mustahil. Unta suruh masuk segede lubang jarum, gimana masuknya? Ini enggak bener, mustahil. Begitu jawabannya. Ya udah, nanti besok saya datang lagi, saya bagi amalannya. Begitu. Besok kiai dan setan itu, iblis itu datang ke rumah wali itu, pergi ke rumah seorang ahli fikih. Datang jam 11 siang, lagi tidur. Jam 11 lagi tidur, namanya qailulah. Dalam bahasa Arab tidur siang tuh namanya qailulah. Kata Nabi, qilu fa inna syaitona la yaqilu. Kalau siang tuh rebahan, biar sebentar, sebab setan ora pernah rebahan. Begitu, saya ngeri yang nggak pernah rebahan nih, setan. Begitu, itu kiai siang tuh lagi tidur, diketok rumahnya, tok tok, ini Jibril datang. Jibril, dia habis ngetok, minggir tuh wali ama iblis. Ini dituliskan cerita ini dalam kitab namanya Durrus Samin. Kita cerita ini. Akhirnya itu kiai karena rumahnya ada yang ngetok-ngetok, mendusin bangun. Langsung aja dia bawa golok keluar. Mana itu? Begitu. Dia kurang ajar, ngeganggu istirahat siang aja, malam mau tahajud. Begitu. Akhirnya datang tuh iblis sama wali itu, ada apa marah-marah? Tadi setan datang. Begitu. Emang apa? Tadi ada yang ngaku Jibril, hari gini Jibril datang. Nabi Muhammad udah wafat, udah nggak ada wahyu. Ngaku-ngaku Jibril, mau saya bacok. Tuh kiai mah kayak begitu karena punya ilmu. Akhirnya ditanya lagi tuh kiai sama iblis. Kiai, Pak, begitu, bisa enggak unta masuk ke lubang jarum? Itu sih mungkin saja. Mungkin bagaimana?
Ya, bila untanya itu kecil, lubang jarumnya segede unta. Lah kan bisa. Allah kan bisa nyiptain unta segede nyamuk, bisa. Nyiptain lubang jarum gede, bisa. Enggak ada yang mustahil sama Allah. Minggir. Itu iblis tuh ama wali tuh, lihat. Ono-mono yang tukang ibadah habis asar sholat, boro dapat pala, dapat palu, dosa tuh. Begitu dosa. Udah begitu dia nyesel lagi, Jibril datang tadi pergi, kurang ngebut sholatnya, kan geblek dia. Begitu tuh, lihat tuh kiai tidurnya aja ibadah karena mau tahajud malam. Tidur siang kalau orang malamnya mau tahajud, ganjaran gede. Kayak sahur yang siangnya mau puasa. Ini sahur, siangnya mau puasa, ganjaran gede. Ini mau sahur puasa kagak. Ini parah nih. Namanya tukang makan. Tukang makan. Jadi singkatnya, satu ahli fikih sulit digoyang-goyang oleh setan, tuh sulit. Tapi kalau tukang ibadah mau gampang dikibulin. Kayak ayam, kayak bebek digiring, mau aja. Dimasukin di kolam jadi cebong, mau. Kalau ahli fikih enggak mau. Sembarangan dilihat nih ajarannya bener apa kagak. Begitu. Ada orang nih, saya punya temen bisa ngegandain duit, daun jadi duit. Yang bener, iya bener, datang aja ke rumahnya. Begitu, saya aja datang, saya lihat itu daun jadi duit. Kita ke bawah, waduh lumayan juga ini, daun jadi duit. Rumahnya bagaimana? Bapak itu, Pak Haji itu tinggalnya di Gubuk Reot. Waduh, itu rumahnya aja reot dia. Kalau dia bisa daun jadi duit, lah bikin aja. Mau ngapain didongeng-dongengin, bikin aja, cabut lagi daun jadi duit lagi. Begitu kan, begitu lah. Itu namanya kalau nggak ada ilmu mah percaya aja. Yang kayak begitu percaya dari mana? Begitu. Tapi kalau orang punya ilmu akan jawab, kalau timbang daun jadi duit, emak gua juga yang bukan wali bisa. Kalau timbang daun jadi duit mah, emang apa? Emak saya dagang daun pisang, dijual di pasar Bintaro buat bayar sekolah saya. Daun jadi duit. Orang punya ilmu mah enggak gampang disasarin. Kalau kita enggak punya ilmu, bodohin. Singkatnya, kita kudu ngaji ilmu fikih. Kata yai kita, apakah fikih itu kudu tahu tentang ilmu yang paling dalam, bawatinil umur, ataukah kalau ngomongin fikih itu hanya berbicara mana yang manfaat, mana yang madarat? Ini ada dua pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah mah yang namanya fikih udah semuanya begitu. Sehingga singkatnya, orang yang punya akal cerdas kudu belajar ilmu mana yang bakal manfaat, mana yang madarat, baik urusan dunia maupun urusan
akhirat. Urusan akhirat. Kita harus belajar sehingga kita bisa mendatangkan yang membawa manfaat dan menjauhi yang mador. Ilmu kuncinya, ilmu. Jadi kalau orang punya ilmu, jawabannya bisa aja. Apa hukumnya orang makan kapal selam? Orang mana itu? Palembang. Boleh, empempe. Namanya empempe. Palembang tuh orang sebut kapal selam. Begitu. Apa hukumnya makan beton? Orang mana? Jawa. Boleh. Biji nangka. Biji nangka itu apa? Iya, beton. Boleh dimakan? Boleh. Bukan beton bangunan. Itu mah kuda lumping. Jadi orang punya ilmu tuh enggak gampang disasarin, enggak gampang diakalin. Orang punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu mah cuma ditulis di WA doang. Ini gratis. Ambil aja, akhirnya duitnya ketarik aja. Begitu. Karena enggak ada ilmu. Maka penting bagi kita jangan sampai enggak jadi muslim, kudu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tuh yang bagus mondok. Sebab 24 jam ibadah. 24 jam ibadah. Mondok ibadah. Tidurnya ibadah, mainnya ibadah karena punya niat yang benar. Diatur, hidupnya teratur. Tuh begitu. Oleh karena itu kita jadi muslim kudu ngaji. Jangan sampai kita enggak ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita menjadi orang yang alim, menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab nabinya bilang kun aliman, jadilah kau orang berilmu. Kalau kita enggak mati jadi orang berilmu, upayakan kita mati dalam keadaan gemer ngaji. Orang yang ngaji itu matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Kalau orang menuntut ilmu masuk surganya duluan. Kita berdoa moga anak-anak kita semuanya menjadi ahli ilmu. Ilmu zahir, ilmu batin. Amin. Al-Fatihah.